Jadi persoalan bangsa ini sekarang ini adalah bagaimana keluar dari satu orang, keluar dari cengkeraman Joko Widodo. Itu aja sebenarnya problem kita. Dan persoalan bangsa Indonesia ini selalu harus keluar dari satu orang. Kemudian bangsa Indonesia ini selalu ingin keluar dari satu orang. Pertama dari bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Soekarno. Yang kedua bagaimana Indonesia keluar dari Soeharto. Yang ketiga bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Habibie. Protesnya selalu itu. Kemudian dari Gus Dur. Kalau saya menjadi penasihatnya Joko Widodo, saya gampang untuk memperpanjang dia. Saya bilang, Mas, udah biarin aja orang nanti ini kan kita nanti 300 kepala daerah kan kurang lebih sekitar 300 pemilih kan nanti kita yang milih. Setelah itu ketika keadaan krisis kita bilang aja, kita panggil mereka, kasih tahu bahwa Republik ini butuh makan, kita nggak punya uang, kita krisis. Coba saudara-saudara cek kepada rakyat kalian, mau ikut pemilu apa mau makan? Mudah aja. Pasti jawaban rakyat mendingan buat makan aja lah uangnya yang 160 triliun itu daripada buat pemilu menghasilkan bandit-bandit juga. Kalau sampai tanggal 20 Oktober ke depan itu setelah situasi darurat tidak bisa dilantik presiden baru, nggak ada jalan keluar. Kalau manusia normal, kalau kita ngajukan ke Mahkamah Konstitusi soal periodisasi presiden pasti ditolak, iyalah. Karena kan bagaimana Mahkamah Konstitusi mempersoalkan status kakak ipar, ini juga problem. Waktu itu saya sudah mengingatkan bahwa ini tidak boleh. Salah satu harus mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kalau bukan ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Anwar itu mundur, ya presidennya yang mundur. Nah, tetapi kan ini diterus-teruskan. Akibatnya ya segala sesuatu Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Kenapa ya? Sekarang ini kan kita DPRD milih sendiri, DPR provinsi milih sendiri, DPR pusat milih sendiri, bupati milih sendiri, wali kota milih sendiri, gubernur milih sendiri, presiden, wakil presiden milih sendiri. Tapi kenapa keadaan bukannya tambah baik? Jadi rupanya memang pemilunya yang bermasalah. Tidak jujur, tidak adil. Orang-orangnya tidak istiqomah. Hampir semua yang terpilih di lewat pemilu, jabatan-jabatan publik itu tidak memiliki etika dan integritas, moralnya. Kita lihat misalnya catatan di KPK, berapa ratus kepala daerah yang masuk BUI kena TOT, yang sudah masuk dan yang belum masuk, itu banyak sekali. Lebih banyak lagi yang belum sempat masuk, masih diincar-incar KPK. Nah, jadi kekuasaan itu saya alhamdulillah pernah berkuasa hampir 2 tahun praktisi kekuasaan, dan saya melihat bagaimana skenario kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan lamanya yang penting, tapi manfaatnya. Saya pernah mengikuti temannya Dr. Mulyadi, ini ada profesor doktor dari UI yang meneliti, bikin penelitian, bikin catatan tentang pemerintahan di era saya, era Gus Dur maksudnya. Jadi 2 tahun pemerintahan Gus Dur menghasilkan 10 perubahan. Itu profesor doktor dari guru besar di UI, Renat Kasali. 2 tahun Gus Dur memerintah melahirkan 10 perubahan. Dia bandingkan dengan 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya menghasilkan 2 perubahan. Jadi bukan lamanya,
Jadi persoalannya kalau kekuasaan yang tidak bermanfaat kemudian dilama-lamakan untuk apa? Jadi kita bukan membenci, tidak mau Joko Widodo itu menjadi presiden seumur hidup karena kita lebih mencintai rakyat kita agar keluar dari persoalan ini. Jadi persoalan bangsa ini sekarang ini adalah bagaimana keluar dari satu orang, keluar dari cengkeraman Joko Widodo. Itu aja sebenarnya problem kita. Dan persoalan bangsa Indonesia ini selalu harus keluar dari satu orang. Menurut bangsa Indonesia ini selalu ingin keluar dari satu orang. Pertama dari bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Soekarno. Yang kedua bagaimana Indonesia keluar dari Soeharto. Yang ketiga bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Habibie. Protesnya selalu itu. Kemudian dari Gus Dur. Gus Dur itu yang menarik itu, Bang, kita tidak mau bertahan. Begitu secara politik close out. Kita close. Jadi kita waktu itu bisa saja bertahan, tetapi kan menimbulkan persoalan politik yang besar. Saya ingin ceritakan bahwa jadi ketika itu bukan karena kelegoan kepemimpinan saudara-saudara. Jadi waktu itu ada utusan dari Senayan, Bang, ketemu saya mau negosiasi. Saya bilang saya sebagai juru bicara tidak punya kewenangan untuk melakukan negosiasi. Silakan hubungi Muhaimin Iskandar. Muhaimin ada nih. Bisa dicek. Kemudian dari Senayan itu kelompok Senayan berdiskusi, dilakukanlah dengan Muhaimin dan beberapa teman mengutus. Kemudian dari hasil pertemuan itu lapor kepada presiden, saya mendampingi, Bang. Kata Muhaimin dengan ini, Gus, ini Gus Dur bisa bertahan, yang penting datang ngomong apa saja nanti voting menang. Gus Dur tetap presiden. Syaratnya adalah dia hanya minta 3 menteri, Bang. Ini bisa dicek lagi nih, Mahfud MD juga tahu. Tapi waktu itu Gus Dur bilang enggak lah, kita keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau, enggak. Kemudian saya bilang sama Gus Dur, Gus terima aja, yang penting kita jadi presiden. Gus Dur bilang enggak bisa, ini masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan. Yang nanti ditanya di akhirat kan saya. Karena itu dia bilang sudah biarin aja. Karena itu kita juga tidak diizinkan untuk melobi-lobi Bang Bahtiar di MPR. Kita tidak sama sekali tidak ada lobi-lobi. Jadi dia bilang kita berkuasa, kita memerintah. Jadi kalau berkuasa harus memerintah. Untuk apa berkuasa tidak memerintah? Yang memerintah oligarki. Kita hanya jadi boneka aja. Tapi kata Yusril kan biarpun boneka tapi presiden. Nah jadi pilih mana jadi bonekanya presiden atau presidennya boneka. Nah ini problemnya. Nah kemudian melihat dari gambaran itu sebetulnya kalau mau bertahan di kekuasaan itu gampang. Nah jadi saudara sekalian kalau kita pelajari Machiavelli itu filsuf, dia itu pengarang, mengimpikan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan kalau orang berambisius. Kemudian dia bikinlah buku itu, buku Machiavelli itu yang politika ya. Nah, saya sebagai pengarang juga, saya membayangkan juga kalau saya menjadi penasihatnya Joko Widodo, saya gampang untuk memperpanjang ya. Saya bilang, Mas, udah biarin aja orang tuh, nanti ini kan kita nanti 300 kepala daerah kan kurang lebih sekitar 300 bang kan nanti kita yang milih. Setelah itu ketika keadaan krisis kita bilang aja, kita panggil mereka, kasih tahu bahwa Republik ini butuh makan, kita nggak punya uang, kita krisis. Coba saudara-saudara cek kepada rakyat kalian, mau ikut pemilu apa mau makan? Mudah aja. Pasti jawaban rakyat mendingan buat makan aja lah, uangnya yang 160 triliun itu daripada buat pemilu menghasilkan bandit-bandit juga. Kemudian dia balik lagi lah, seminggu kemudian balik lagi lah, datang. Bapak Presiden, rakyat kami lebih memilih makan aja dibandingkan pemilu. Kalau begitu kalian datang aja ke DPR, ke MPR, kasih tahu mereka, rakyat butuh pemilu, rakyat tidak butuh pemilu, butuh makan. Nah, kemudian nanti kan di sebelah saya Pak Mahfud ini memperkuat presiden, kalau kehendak rakyat itu lebih tinggi dari konstitusi. Kan gitu pasti. Selesai itu nggak ada pemilu. Kalau sudah nggak ada pemilu, kemudian bagaimana? Ya tadi Dr. Mulyadi bilang, ya di situasi darurat, dalam keadaan darurat, apalagi otoriter, memang persoalannya bukan kekuasaan untuk mensejahterakan, tapi kekuasaan untuk kekuasaan yang nggak ada masalah juga. Apa urusannya otoritas moral? Kalau hanya untuk berkuasa, toh bos juga menghendaki kita diperpanjang. Jalan. Siapa yang mau menentang? Yang mau menentang kita hidupkan KUHP baru. Menghina wali kota yang setuju rakyatnya tidak pemilu, penjara. Menghina bupati yang rakyatnya setuju tidak pemilu, masuk penjara. Selesai. Gampang kalau kekuasaan. Apalagi sekarang perusahaan TNI Polri juga ya ada dalam genggaman presiden. Meskipun tadi
Bung Refli menyampaikan bahwa dalam konstitusi memang tidak ada 1 detik pun perpanjangan masa kekuasaan. Contohnya yang darurat tidak ada perpanjangan. Kalau sampai tanggal 20 Oktober ke depan itu, setelah situasi darurat tidak bisa dilantik presiden baru, nggak ada jalan keluar. Kan gitu deh. Kalau tidak nggak ada jalan keluar. Jadi 1 detik pun tidak bisa diperpanjang. Kalau manusia normal. Nah, kita kan lihat bahwa terjadi demoralisasi hampir di semua institusi. Tadi Refli bilang kalau kita ngajukan ke Mahkamah Konstitusi soal periodisasi presiden pasti ditolak. Iya, karena kan bagaimana Mahkamah Konstitusi mempersoalkan status kakak ipar. Ini juga problem. Waktu itu saya sudah mengingatkan bahwa ini tidak boleh. Salah satu harus mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kalau bukan ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Anwar itu mundur, ya presidennya yang mundur. Nah, tetapi kan ini diterus-teruskan. Akibatnya ya segala sesuatu Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah keluarga. Segala sesuatu keputusan dibicarakan di dalam ruang keluarga. Nanti yang menarik itu ternyata teman-teman kita yang hakim MK itu juga tidak merasa risih. Saya kan berharap kalau ketuanya oke lah tidak risih, dia tidak peduli. Tapi kan yang lain-lainnya harusnya risih, kayak teman kita Saldi Isra misalnya. Harusnya mundur dong. Karena dia merasa tidak cocok dengan nurani, dengan moralitasnya. Tapi buktinya cocok-cocok aja tuh. Itulah kekuasaan. Nah, jadi cara memperpanjang itu mudah. Nah, persoalannya kan ketika isu 3 periode itu dilontarkan oleh Kodari dengan bikin Seknas 3 periode, waktu kami membuat Seknas tandingan, Seknas percepatan pergantian presiden. Saya bilang percepatan pergantian presiden jauh lebih konstitusional dibandingkan 3 periode. Karena kalau untuk 3 periode harus amandemen konstitusi. Tetapi kalau untuk percepatan jabatan presiden tinggal menghidupkan pasal 7B, aktif, impeachment, selesai. Nah, kemudian saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan ini menjadi laten, bahaya laten karena setiap saat muncul lagi gagasan. Mula-mula 3 periode, kemudian penundaan pemilu yang intinya adalah agenda perpanjangan kekuasaan. Nah, kemudian ada isu membonceng isu yang digagas oleh para tokoh yang ikhlas yang ingin kembali ke konstitusi 1945 itu juga diboncengi untuk perpanjangan jabatan. Jadi saya mengingatkan juga ke teman-teman para purnawaran itu yang ingin kembali, kalau toh nanti bisa kembali, jangan era sekarang. Karena konstitusi itu penting menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau berbangsa bernegara itu landasannya konstitusi dan undang-undang. Kalau dalam beragama kan landasan kita adalah kitab suci, dan kalau di Islam ada hadis, ada ijma, ada qiyas ulama dan lain-lain. Dalam bernegara juga harus konstitusi yang dipegang. Nah, jadi kalau lembaga-lembaga yang otoritas moralnya kurang, kemudian membuat landasan konstitusi bagi kita berbangsa bernegara, menurut saya nggak bagus. Nanti tunggu hasil pemilu yang benar-benar punya moral, punya otoritas moral, kredibilitasnya tinggi, kemudian mengganti konstitusi atau mau berbuat apa dengan konstitusi tidak masalah. Tidak sekarang. Karena sekarang ini kecenderungannya memang kepentingan politiknya, kepentingan untuk diboncengi perpanjangan kekuasaan itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menolak. Dan terakhir Bung Hezub, saya ingin cerita tadi soal dekret. Jadi dalam sejarah pemerintah modern Indonesia, dekret itu ada 2. Satu dekret 5 Juli 59 memperkuat posisi Soekarno, kan begitu Dr. Mulyadi. Yang kedua dekret 21 Juli yang dikeluarkan oleh Gus Dur memperkuat posisi anak Bung Karno, Megawati jadi presiden. Nah, saya curiga kalau dekret ketiga muncul kembali ke konstitusi 45, kemudian MPR memilih presiden, cucu Soekarno yang akan jadi. Jadi urusannya keluarga Soekarno. Jadi dekret itu memang haknya. Kayaknya makomnya keluarga Soekarno.